근데 갑자기 언니를 봤는데 네, 갑자기 나왔어. 오. 또 다치고 막. Kesedihan Kapten Red Sparks, perjuangan menuju juara di tengah cedera beruntun, dan terima kasih untuk Megawati Hangestri. Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, tim voli putri Korea Selatan, sedang menghadapi ujian berat jelang babak playoff Liga Voli Korea. Di tengah tekanan sebagai kapten dan pemain paling senior, Yeom Hye-seon harus tetap tegar meski dua pemain kunci, Van Jabukilich dan Park Eun-jin, tumbang akibat cedera pergelangan kaki. 막판 갑자기 송이 언니 보니까 언니도 작년에 맏언니였는데 갑자기 Kekalahan itu satu hal, tetapi ketika pemain terus mengalami cedera, itu sangat menyakiti hati saya. Ungkap Yeom dengan suara lirih dalam wawancara eksklusif bersama SBS Sports. Momen haru pun tercipta ketika Yeom menangis di bahu Han Song-yi, rekan setimnya yang telah pensiun. Saya tiba-tiba merasa emosional. Ini terjadi 2 kali secara beruntun. Kami terus berhadapan dengan cedera, ujarnya sambil mengusap air mata. Meski begitu, Yeom tak menyerah. Dia yakin timnya bisa meraih hasil lebih tinggi setelah lolos ke playoff untuk pertama kalinya dalam 7 tahun. Tahun lalu, lolos ke playoff sudah menjadi pencapaian hebat. Tapi sekarang, kami punya kesempatan untuk mengincar lebih, tegasnya. Dukungan rekan setim, termasuk Megawati Hangestri Pertiwi, menjadi penyemangat bagi Yeom. Mega dan Buki melakukan hal-hal hebat. Semua pemain mendukung saya dengan cara yang berbeda, dan itu sangat membantu, ucapnya. Cha Sang-hyun, ex-pelatih JS Caltex, juga memberikan dukungan. Jika kedua pemain itu pulih tepat waktu, ujian ini justru bisa menjadi motivasi besar untuk tim, kata Cha. Dengan sisa waktu 2 pekan sebelum playoff dimulai pada 25 Maret, Yeom dan Red Sparks bertekad menghadapi juara bertahan, Suwon Hyundai Hill State, dalam sisa laga untuk meraih tiket ke final. Saya ingin memenangi kejuaraan. Saya sangat menginginkannya. Saya berharap sebuah keajaiban akan terjadi. Tutup Yeom dengan penuh harap. Di setiap laga Jungkwanjang Red Sparks, bisa dipastikan setter 177 cm bobot 65 kg, itu selalu menjadi pilihan pelatih Koo Hee-jin untuk starter. Sebagai setter utama, peran Yeom Hye-seon sangat menentukan, karena dialah sosok pengatur serangan 3 oposit. Dalam berbagai momen di layar kaca atau video dan TikTok, Yeom Hye-seon terkesan individu yang sangat bersahabat, termasuk dengan pemain kebanggaan Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi. Dari gestur dan kontak mata saat berinteraksi dengan Megawati di dalam maupun di luar lapangan misalnya, publik dan pecinta voli Indonesia menilai Yeom Hye-seon sebagai pribadi yang ramah dan baik hati. Peran sebagai setter yang membagi serangan para oposit tak hanya membuktikan dirinya pemain berpengalaman, tetapi kehangatan kepada rekan setim juga tercermin dari kepribadiannya yang murah senyum. Dalam satu momen, Yeom Hye-seon pernah menyatakan bahwa Megawati Hangestri merupakan aset penting Jungkwanjang Red Sparks yang membuat mereka bisa bersaing sejauh ini di V-League. Tetapi tidak bisa dipungkiri, tanpa seorang setter terbaik yang berperan dalam mengatur serangan oposit, maka kehebatan seorang Megawati Hangestri Pertiwi dan oposit lainnya tidak akan banyak berarti. Umpan-umpan cantik dan umpan-umpan tipuan yang diberikan Yeom Hye-seon selalu memanjakan Mega Hangestri dan rekan setim lainnya untuk mendulang poin demi poin dalam pertandingan. Setter handal kesayangan pelatih Koo Hee-jin yang identik dengan nomor punggung 3 itu, sejatinya adalah pemain paling senior di skuad Jungkwanjang Red Sparks. Rekan Megawati Hangestri Pertiwi yang terlihat sangat ramah dan baik hati itu semula merupakan pemain Hyundai Hill State. Dengan adanya cedera yang dialami rekan-rekannya di Red Spark, Yeom Hye-seon tetap optimis menjuarai V-League tahun ini. Karena masih ada sahabat saya asal Indonesia yang selalu menguatkan saya di situasi apapun, ungkap Yeom.
갑자기 언니를 봤는데 갑자기 나왔어. 어떻게 해야 되지? 약간 이런 생각도 들고 막 했는데 Sebenarnya aku tadi sempat syok, aku mau nangis juga. Bila tetap di Red Sparks musim depan, Megawati Hangestri akan jadi pemain Asia termahal sepanjang sejarah V-League. Situasi ini muncul lantaran agen Megawati Hangestri mengatakan jika kliennya akan mempertimbangkan untuk mendaftar di kuota pemain asing. Jelang akhir musim V-League 2024-2025, sejumlah pemain asing dari masing-masing klub dikabarkan bakal mencari pelabuhan baru untuk tahun berikutnya. Hal tersebut karena setiap pemain asing di V-League memang hanya mendapat kontrak selama semusim dan harus mendaftar lagi jika ingin diperpanjang atau pindah klub, tak terkecuali dengan Megawati Hangestri. Mega yang sudah 2 musim berseragam Red Sparks kontraknya juga akan habis beberapa bulan lagi. Lebih mengejutkan lagi, Megawati Hangestri terancam tidak dapat bertahan di Red Sparks karena terhalang regulasi KOFO soal batas waktu pemain asing di suatu klub. Pun halnya ketika Megawati Hangestri seolah memberikan kode kalau dirinya mungkin akan menjalani periode terakhirnya di Red Sparks pada musim ini. Karena kan ini aku udah terakhir juga kan kontraknya. Nggak tahu diperpanjang atau enggak, kata Megawati. Penting, semua tim itu bagus, jadi kita nggak boleh meremehkan. Ya, kita harus menunjukkan kalau kita bisa. Tapi ternyata Megawati Hangestri masih bisa bertahan di Red Sparks untuk musim depan. Tidak tanggung-tanggung, ia bahkan berpeluang jadi pemain termahal jika stay. Hal tersebut dikonfirmasi oleh agen Megawati Hangestri di Korea, yaitu Kim Seong-hoon dari Vision International, yang bilang bahwa Mega masih mempertimbangkan 3 kemungkinan. Setelah musim berakhir, Mega akan memutuskan apakah mendaftar kuota pemain asing, kuota Asia, atau pindah ke liga luar negeri. Kemungkinan untuk tetap di Red Sparks juga terbuka lebar, lantaran klub lamanya itu punya prioritas untuk mempertahankan Megawati Hangestri ketimbang tim lain. Jika Mega mendaftar draft kuota Asia, ia akan mendapat prioritas untuk perpanjang kontrak dan akan dapat bermain untuk tim yang sama pada musim berikutnya, jelasnya. Kendati demikian, Megawati Hangestri berpeluang menjadi pemain Asia termahal sepanjang sejarah V-League apabila mendaftar sebagai kuota asing. Hal ini merujuk kepada gaji yang diterima oleh pemain dari kuota asing yang mencapai 250.000 USD atau 4,5 miliar per musim, sama halnya dengan Vanja Bukilic. Sekedar informasi, banyak volley-mania Korea yang menilai bahwa Megawati Hangestri sudah selayaknya masuk sebagai pemain asing, bukan kuota Asia lagi. Kondisi ini tidak terlepas dari kontribusi Megawati Hangestri dalam 2 musim terakhir yang bisa mengungguli para pemain asing di V-League. Akan tetapi, Red Sparks akan mengalami kerugian besar apabila Megawati Hangestri memilih kemungkinan untuk mendaftar sebagai pemain kuota asing. Pasalnya, ke-6 kontestan V-League selain Red Sparks bisa mendapatkan jasa Megawati Hangestri musim depan karena dia dapat dipilih oleh masing-masing klub lewat undian. Jika Mega mendaftar untuk draft pemain asing umum, ia akan memiliki kemungkinan untuk dipilih oleh ke-7 tim melalui pengundian.